warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat diberikan kesehatan, kesempatan, dan kelapangan waktu. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang setiap bulannya selalu kita adakan. Hari ini kita akan masuk ke modul yang ketiga, yaitu tentang kesehatan berdiri. Sebelum masuk ke modul ini, kita mau mereview ulang materi kita yang bulan lalu. Ada yang masih ingat tentang materi kita bulan lalu? Ada, Pak. Apa tuh, Bu? Tentang pentingnya menabung. Ya, benar, tentang pentingnya menabung. Terus apa lagi, Bu? Yang sebelumnya itu ya tentang memilih tempat meminjam uang. Benar. Sudah dipraktekkan di rumah kan, Bu? Ya, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan dipraktekannya materi yang sebelumnya, keuangan keluarga kita semakin membaik ya, Bu ya. Alhamdulillah, amin. Hari ini kita akan belajar tentang modul kesehatan dan gizi, yaitu di sesi yang ke-3, yaitu tentang kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Kita akan masuk ke langkah yang keempat, yaitu pentingnya memperhatikan kesehatan, kebersihan diri dan lingkungan. Kebersihan lingkungan dan sekitarnya itu sangat penting, Bu, harus kita jaga. Kenapa? Karena itu berpengaruh pada perkembangan fisik anaknya nanti, sehatnya. Penting untuk menjaga kesehatan anak juga. Di sini ada sanitasi total berbasis masyarakat. Yang pertama yaitu stop untuk membuang air sembarangan. Kenapa? Karena kalau kita masih buang air besar sembarangan, itu akan menyebabkan penyakit, akan menjadi sumber penyakit menular, diare dan sebagainya. Itu harus kita hentikan. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Kalau bercuci tangan setelah beraktivitas dari luar, harus pakai sabun. Kenapa? Karena agar kuman-kuman yang menempel bisa hilang. Kalau tidak pakai sabun, hanya pakai air saja, kuman-kumannya tidak akan hilang, Bu. Jadi kalau ingin bersih harus pakai sabun. Terus mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Juga air minum dan makanan juga harus dijaga, Bu. Jaga kebersihannya. Kalau air minum harus dimasak sampai mendidih. Terus makanan juga harus dijaga kebersihannya. Ketika memasak, sebelum dimasak dicuci bersih dulu. Setelah dimasak ditutup rapat agar tidak dihinggapi oleh lalat. Itu juga penting. Yang selanjutnya, yang keempat, mengamankan sampah rumah tangga. Ini juga penting. Jangan sampah dibuang sembarangan. Kenapa? Sampah juga sumber penyakit. Misalkan ibu setelah masak atau apa, sampah-sampah itu kalau ditumpuk di dekat rumah kita, tidak dibersihkan atau tidak ada yang dibuang ke tempat sampah atau tempat pembuangan akhir, itu akan menjadi sumber penyakit. Apabila misalkan anak-anak kita nanti ingin bermain dekat dengan sampah,
Nah, itu akan menjadi sumber penyakit bagi anak-anak kita, bisa diare, sakit perut dan sebagainya. Itu bisa dari sumber sampah ini. Selanjutnya, mengamankan limbah cair rumah tangga. Ini juga harus dibuatkan sanitasinya yang baik agar nantinya tidak sembarangan airnya mengalir kemana-mana. Oke. Sebelum itu, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya ada film yang ingin saya tontonkan Ibu. Bagus untuk kita lihat. Coba kita tonton dulu Bu ya. Nah, di sini Bu. Seringkali kita lupa bahwa di sekitar anak kita, kuman penyakit mengancam. Kuman penyakit yang tidak terlihat, tapi mudah sekali menyebar di antara anak-anak kita. Dan penyakit yang tadinya nampaknya tidak berbahaya, dapat berubah berbahaya bila tidak ditangani secepatnya. Penyakit seperti diare, cacingan, demam berdarah bisa diobati. Setiap orang, keluarga, atau masyarakat dapat menolong dirinya sendiri melawan kuman penyakit dan berperan aktif dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Karena mencegah lebih mudah daripada mengobati. Oke Bu. Udah tonton filmnya Bu? Nah, Nah, kira-kira apa yang dilihat atau didengar dari film yang baru saja ditonton? Coba siapa? Ibu Novi. ya ternyata penting untuk menjaga kebersihan lingkungan anak-anak, terutama anak-anak kita saat di luar rumah. Oke, benar sekali Bu Novi. Terus untuk Bu Sari, kenapa harus menggunakan sabun kalau mencuci tangan? Karena agar kumannya mati. Oke, benar sekali, agar kumannya mati Bu Sari. Oke, tepuk tangan dulu kita. Oke. Lalu, kapan saja kita harus mencuci tangan pakai sabun Bu? Bu Siti. Saat kita berada di luar, mau masuk rumah, atau saat kita mau makan. Oke. Itu, Pak. Betul Bu Siti. Ketika dari luar, kita harus mencuci tangan ketika pulang. Ketika hendak makan juga harus cuci tangan. Cuci tangannya harus pakai sabun agar kuman-kumannya juga hilang Bu ya. Oke Bu. Nah, di sini ada cara atau 5 langkah cara mencuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Nah, jadi pentingnya mencuci tangan itu tadi agar kita terhindar dari penyakit menular seperti diare, cacingan dan sebagainya. Karena tangan itu bisa jadi sumber penyakit. Kita menyentuh barang yang bersalaman dengan orang, apalagi di masa COVID seperti ini juga kita harus diwajibkan ya kan mencuci tangan sebelum bersentuhan dengan anak-anak juga ketika dari luar. Nah, itu penting untuk mencuci tangan. Jadi ada 5 langkah cara mencuci tangan. Nah, sini yang pertama
basahi dulu seluruh tangan dengan air mengalir. Nah, dibasahi dulu dengan air mengalir tangannya. Setelah itu ambil sabun. Nah, ambil sabun. Yang kedua, gosok sabun ke telapak tangan. Nah, di tangan seperti ini. Nah, setelah itu di punggung tangan seperti ini. Baru di sela-sela jarinya juga seperti ini. Nah, di sela-sela jarinya seperti ini. Ininya bisa diputar di sini di jempol seperti ini. Nah, sampai bersih, benar-benar bersih. Nah, semuanya seperti ini, bisa seperti ini. Nah, biar kuman-kumannya mati semuanya. Yang sela-sela kuku, di sela-sela jari itu penting. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku. Nah, ini bagian bawah kuku di sini juga dibersihkan. Bersihkan bagian bawah kukunya di sini. Nah, di sela-selanya ini bisa. Selanjutnya dibilas lagi dengan air mengalir. Nah, dibilas dengan air mengalir, baru dikeringkan dengan handuk atau tisu. Nah, atau bisa dikeringkan dengan mengibas-ibasnya. Nah, gini biar kering, intinya biar kering. Oke. Lalu di sini ada juga cuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih mengalir pada saat. Nih, kapan saja kira-kira kita harus mencuci tangan, Bu? Coba Bu Nopi dulu. Jadi ya seperti saya contohkan sebelumnya, saat kita berada dari luar rumah atau saat kita beraktivitas di luar, mau masuk rumah cuci tangan terlebih dahulu, mau makan juga cuci tangan terlebih dahulu. Oke, Bu Nopi, benar. Tepuk tangan dulu untuk Bu Nopi. Oke. Sebelum kapan saja kita akan atau harus mencuci tangan, ya kan? Dengan air mengalir, dengan air bersih. Yang pertama, sebelum dan sesudah makan. Nah, itu benar seperti yang Bu Nopi bilang tadi. Yang kedua, sebelum mengolah dan menghidangkan makanan. Nah, itu juga Bu Nopi, dan misalkan memasak di rumah. Sebelum mengolah makanan masaknya, cuci tangan dulu, dibersihkan dulu. Mana tahu entah dari kamar mandi atau apa, atau baru bersihkan anaknya dari pup atau buang air. Lupa cuci tangan, dikasih makan lagi sama anaknya. Jadi harus cuci tangan sebelum mengolah ataupun menghidangkan makanan. Yang kedua, sebelum menyusui. Nah, itu juga penting. Sebelum menyusui untuk anak-anak bayinya juga sebelum menyusui harus cuci tangan dulu. Kenapa? Karena kan kita ibu-ibu pasti waktu menyusui pasti menyentuh di payudaranya untuk mengarahkan ke bayinya kan. Nah, seperti itu. Yang keempat juga sebelum memberi makan bayi atau balita. Nah, itu juga sama. Selain itu kita makan, ketika memberi makan juga sama, harus mencuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, sesudah buang air besar atau kecil dan mencekoki bayi. Nah, itu juga harus cuci tangan pakai sabun. Dan yang terakhir, sesudah memegang hewan atau unggas. Nah, itu juga harus cuci tangan pakai sabun. Apa kan? Agar kuman-kumannya tidak terbawa sampai ke tubuh kita nantinya. Oke, Bu, kita mau didemonstrasikan ataupun kita mau coba untuk mencuci tangan pakai sabun. Siapa yang bersedia untuk mencontohkannya atau mendemonstrasikannya? Dari yang saya jelaskan tadi, silahkan. Siapa yang mau maju? Saya, Pak. Oke, Bu Nopi. Kayaknya Bu Nopi nih yang suka apa nih, yang aktif di sini. Oke, Bu Nopi, coba. Yang pertama, basahi dulu tangannya dengan air. Nah, oke. Nah,
tangannya, gosok-gosok tapak tangannya, punggung tangannya juga, ya benar. Nah, sela-sela jarinya juga Bu, nah, sela-sela jarinya, terus di bawah kukunya juga dibersihkan. Bisa digosok-gosok ini juga Bu, nah, biar lebih bersih dia Bu. Nah, sebenarnya ada lagunya Bu, caranya cuma saya nggak ingat lagunya seperti lagunya. Oke, sudah. Nah, dibersihkan dengan air mengalir kembali. Nah, dibilas sampai bersih. Oke, baru di kibas-kibaskan atau dilapkan aja pakai handuk itu handuknya Bu, pakai aja Bu. Nah, sudah ada. Keringkan pakai handuk. Oke. Nah, terima kasih kepada Bu Novi yang telah mempraktikannya. Oke Bu. Oke, ini saya mengingatkan kembali pentingnya memakai sabun ketika mencuci tangan Bu. Kenapa penting kita mencuci tangan pakai sabun? Karena kalau kita tidak mencuci tangan pakai sabun, kuman-kuman yang ada di tangan itu tidak akan jatuh atau tidak akan lepas. Bagaimana caranya biar kuman-kumannya jatuh atau lepas? Harus kita menggunakan sabun, bisa sabun cuci tangan, atau sabun mandi juga bisa. Yang penting sabun. Kalau ada sabun antiseptik juga lebih baik. Seperti itu. Kalau merek-mereknya nggak perlu disebutkan. Jadi nanti sediakan di rumah sabun untuk mencuci tangan. Oke Bu? Baik. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, Ibu juga bisa nanti lihat buku Pintar Kesehatan Gizi di halaman 22 untuk kebersihan untuk mencuci tangan, dan untuk kebersihan anak juga bisa dipelajari di halaman 31 dan 32. Oke. Oke Bu, kita mau ini dulu, yel-yel dulu. Ikuti Bu ya, ini saya ajari. Kita sadar hidup sehat bersemangat, hore. Aku sadar hidup sehat bersemangat, hore. Aku sadar aku sadar hidup sehat, aku sadar hidup sehat bersemangat, hore. Oke? Bisa Bu? Nah, oke. Aku sadar hidup sehat bersemangat, hore. Aku sadar hidup sehat bersemangat, hore. Aku sadar aku hidup, aku sadar aku sehat, aku sadar hidup sehat, semangat, hore. Oke, tepuk tangan. Oke Bu. Jangan lupa nanti di rumah dipraktikkan apa yang kita pelajari hari ini, agar anak-anaknya nanti dapat sehat, agar keluarga kita sehat, agar keluarga kita terlindungi dari segala macam penyakit. Kenapa? Karena mencuci tangan itu ini perlu kita ingat bahwasanya mencuci tangan itu sangat penting Bu. Kebersihan lingkungan juga sangat penting. Selain mencuci tangan, tadi ada juga kebersihan lingkungan rumah kita juga harus dijaga agar anak-anak kita, keluarga kita terhindar dari penyakit. Seperti membuang sampah, jangan sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Terus membersihkan penampungan air bak mandi, agar tidak ada jentik-jentik nyamuk atau bibit-bibit penyakit seperti malaria dan sebagainya, demam berdarah juga penting. Lalu menutup penampungan air, misalkan ada di antara kita yang menampung air hujan untuk minum atau dikonsumsi, juga itu harus ditutup rapat Bu, ditutup rapat agar tidak menjadi sarang nyamuk. Terus untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kebersihan lingkungan
aman dan keamanan anak, ibu-ibu bisa buka atau lihat di buku pintar kesehatan dan gizi halaman 32 dan 33. Nanti bisa dipelajari di rumah Bu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bu? Ya Pak. Nggak ada, berarti semuanya sudah mengerti Bu ya. Oke, sebelum kita tutup kita mau yel-yel dulu. Masih ingat yel-yel P2K2? Oke. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, untuk mendapat keberkahan hari ini, mari kita tutup acara kita hari ini, pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.